Sehat selalu ya. Baik, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan materi dari yang sudah dibahas sebelumnya. Masih mengenai tema 2, yaitu persatuan dalam perbedaan. Subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan. Ya, apa saja yang akan kita bahas hari ini? Ya, kemarin Ibu sudah sempat menjelaskan bahwa untuk mencapai kemerdekaannya, pemerintah Indonesia melakukan 2 cara. Yang pertama yaitu melakukan cara perjuangan, pertempuran ya, kemarin sudah dicontohkan ada pertempuran Medan Area, ada Bandung Lautan Api, ada pertempuran Surabaya tanggal 10 November ya, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, ini cara yang kedua yaitu melalui perjanjian. Ya, perjanjian ini dilakukan antar dua negara, yaitu antara negara Indonesia dengan negara Belanda. Berikut di antara perjanjian yang terjadi setelah kita memproklamasikan kemerdekaan pada tahun 1945 karena Belanda kembali datang ke Indonesia dan ingin menguasai kembali Indonesia, maka pemerintah Indonesia tetap mengusahakan untuk mempertahankan kemerdekaannya. Ya, diantaranya melalui perjanjian ini. Setelah ada pertempuran, maka akan ada perjanjian yang muncul biasanya ya. Nah, yang pertama adalah perjanjian Linggarjati. Perjanjian Linggarjati ini terjadinya di daerah Linggarjati, Jawa Barat. Ya, terjadi pada tanggal 25 Maret tahun 1947 dengan beberapa hasilnya, yaitu Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia, yaitu hanya Jawa, Sumatera, dan Madura saja, artinya Belanda tidak mengakui wilayah selain itu. Yang kedua, Belanda harus meninggalkan wilayah Republik Indonesia di antara 3 wilayah tadi ya, Jawa, Sumatera, dan Madura itu artinya Belanda tidak boleh ada di wilayah tersebut. Ya, tetapi kalau di wilayah lain, misalkan di Sulawesi, di Kalimantan, itu mereka masih boleh mendatangi atau menguasai. Ya, yang ketiga, pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk negara Indonesia Serikat atau RIS, RIS. Dalam bentuk RIS, Indonesia harus tergabung dalam Commonwealth atau persemakmuran. Nah, ini biasanya di bawah kekuasaan negara Belanda, ya. Nah, ini ada pro dan kontra, setuju dan tidak setuju. Kenapa tadinya wilayah Indonesia yang begitu besar dibatasi menjadi hanya 3 bagian saja, yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. Ya. Yang selanjutnya adalah perjanjian Renville. Kenapa dinamakan perjanjian Renville? Karena perjanjian Renville ini diadakannya di kapal perang Amerika Serikat namanya USS Renville. Ya, jadi ketika itu kapal perang Amerika Serikat ada di Tanjung Priuk, Jakarta, dan ini menjadi lokasi terjadinya perjanjian Renville pada tanggal 8 Desember 1947 sampai dengan 17 Januari 1948. Ya, perundingan ini ditengahi oleh Komisi 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Australia, dan juga Belgia. Ya. Hasil perundingannya ada beberapa, diantaranya yaitu Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. Nah, dibanding pada perjanjian Linggarjati, ternyata wilayah Indonesia pada perjanjian Renville ini menjadi lebih kecil. Ya. Kemudian disetujuinya sebuah garis yang memisahkan wilayah Indonesia dengan daerah pendudukan Belanda. Karena tadi tidak semua wilayah Indonesia menjadi hak dari negara Indonesia, maka disetujui sebuah garis yang memisahkan, oh ini wilayah pendudukan Belanda, ya, yang ini wilayah Indonesia. Kemudian TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan di Jawa Barat dan juga Jawa Timur. Nah, ini isi dari perjanjian Renville, ya. Yang berikutnya ada perjanjian Rumroyen. Tulisannya Roemroyen, ya. Kenapa dinamakan perjanjian Rumroyen? Karena delegasinya itu namanya adalah Muhammad Rum, ya, dan Herman van Royen. Ini sebetulnya dua-duanya berasal dari Indonesia. Hanya yang satu memihak Indonesia, yang satu memihak Belanda, gitu ya. Yang memihak Indonesia atau pemimpin delegasi dari Indonesia adalah Muhammad Rum, dan yang merupakan pemimpin delegasi dari Belanda adalah Herman van Royen. Ya, jadi dinamakan perjanjian Rumroyen.
Hasilnya adalah Angkatan Bersenjata Indonesia akan menghentikan semua aktivitas gerilya. Gerilya itu artinya perjuangan yang dilakukan oleh tentara itu secara sendiri-sendiri ya, dalam kelompok-kelompok yang kecil ya. Kemudian pemerintah Indonesia akan menghadiri KMB. Nah, itu nanti dibahas selanjutnya, ada konferensi meja bundar atau KMB itu tadi. Kemudian pemerintah Republik Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta. Jadi untuk informasi, Yogyakarta adalah ibu kota Indonesia yang pertama. Kemudian pindah ke Batavia dan kembali lagi ke Yogyakarta, dan sekarang sampai dengan saat ini itu ada di Jakarta. Angkatan Bersenjata Belanda akan menghentikan semua operasi militer dan membebaskan semua tawanan perang. Itu isi dari perjanjian Rumroyen. Yang berikutnya, ini bisa dibilang perjanjian yang terakhir ya, konferensi meja bundar. Ini terjadi pada waktu 23 Agustus sampai dengan 2 November 1949. Isinya adalah Belanda mengakui Republik Indonesia Serikat sebagai negara merdeka dan berdaulat. Jadi setelah hampir 2 tahun ya sejak kemerdekaan Indonesia, akhirnya Belanda mengakui bahwa Indonesia adalah sebuah negara yang merdeka dan berdaulat pada konferensi meja bundar ini. Ya, kemudian status Irian Barat diselesaikan dalam waktu 1 tahun, kemudian dibentuk Uni Indonesia Belanda, kemudian Republik Indonesia Serikat mengembalikan hak milik Belanda, kemudian pengambil alihan utang Hindia Belanda. Utang Hindia Belanda ini maksudnya hutang Belanda yang sebelumnya menduduki Indonesia oleh Republik Indonesia Serikat. Jadi melalui konferensi meja bundar ini secara resmi Belanda mengakui bahwa negara Indonesia adalah negara yang merdeka dan berdaulat. Sebelumnya tidak mengakui, gitu ya. Jadi masih merasa bahwa Belanda bisa menguasai kembali Indonesia, ya. Nah, yang berikutnya ini kemarin sudah dibahas. Jadi kalau tadi cara mempertahankan kemerdekaan dengan melalui perjanjian, konferensi. Nah, kalau ini salah satu contoh yang melalui pertempuran, yaitu Bandung Lautan Api. Dan kemarin juga sudah dibahas ya, bahwa salah satu pahlawan Indonesia yang gugur pada peristiwa Bandung Lautan Api ini adalah Muhammad Toha, ketika beliau memiliki tugas untuk membakar salah satu fasilitas penting yang ada di Bandung. Jadi kenapa dibakar pada waktu itu? Jadi supaya tidak digunakan oleh pihak Belanda. Jadi daripada digunakan, maka semua tempat-tempat strategis yang memiliki fungsi itu dibakar oleh tentara Indonesia. Jadi supaya Belanda tidak bisa memanfaatkan. Nah, dari beberapa teks tadi, ya tentu kalian bisa mengambil atau menyimpulkan atau mengerti mengenai teks tersebut dengan cara membuat pertanyaan berdasarkan teks. Nah, kita sudah membahas beberapa kali ya. Nah, biasakan kalau membuat pertanyaan itu dengan menggunakan kalimat efektif. Kalian sudah belajar mengenai kalimat efektif. Tidak perlu panjang, tetapi jelas apa yang ditanyakan. Jelas kata tanyanya yang digunakan apa. Jangan lupa tanda tanyanya. Ya, yang namanya kalimat tanya tentu harus ada tanda tanyanya. Ya, oke. Yang berikutnya, imbas dari perjuangan negara Indonesia tentu saja harus kita ingat sampai dengan sekarang ini ya, bahwa walaupun mereka berasal dari suku yang berbeda, agama yang berbeda, ras yang berbeda, tetapi karena adanya persatuan dan kesatuan ya, adanya semboyan Bhinneka Tunggal Ika, maka kita bisa mencapai kemerdekaan. Tentu saja persatuan dan kesatuan ini bukan hanya dilaksanakan ketika berusaha untuk meraih kemerdekaan ataupun mempertahankan kemerdekaan, tetapi untuk mengisi kemerdekaan. Nah, apa sih makna persatuan dan kesatuan menurut kamu? Ya, persatuan itu berarti satu, Bu. Ya, oke. Persatuan itu berarti artinya bersatu, Bu. Oke, bisa juga ya. Jadi persatuan dan kesatuan itu artinya bersatunya bermacam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi.
Jadi artinya secara singkat utuh, tidak terpecah-pecah gitu ya. Bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. Apa adanya manfaat dari persatuan dan kesatuan? Apa kamu sudah menerapkan nilai persatuan dan kesatuan? Ya, pastinya sudah ya. Ya. Salah satu contohnya apa? Salah satu contohnya adalah kamu berteman dengan yang berbeda suku. Ya, kalau kamu tidak memperhatikan atau tidak menerapkan nilai persatuan dan kesatuan, tentu akan memperhatikan, oh dia mah orang Sunda, jangan temenan, kita mah kan orang Jawa, atau sebaliknya. Oh dia mah agamanya beda sama kita, nggak usah temenan sama dia. Nah, itu kalau tidak menerapkan nilai persatuan dan kesatuan. Tetapi karena kamu sudah menerapkan nilai persatuan dan kesatuan, maka hal tersebut tidak menjadi sebuah masalah, ya. Bahkan harusnya menjadi sebuah kekuatan walaupun berbeda tetapi satu, seperti semboyan negara Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, ya. Apa manfaatnya adanya persatuan dan kesatuan? Ini beberapa prinsip dulu yang harus dipegang teguh ketika kita menerapkan persatuan dan kesatuan. Saling mengasihi, membina, dan berbagi antar sesama, tidak menonjolkan perbedaan. Tadi ya, orang Jawa mah lebih hebat daripada orang Sunda mah lebih hebat dibandingkan orang Batak lebih kuat dibandingkan orang Dayak misalnya. Bukan, tetapi mencari kesamaan. Oh, kita berasal dari wilayah yang sama, yaitu negara Indonesia gitu kan. Jadi mencari kesamaannya, bukan menonjolkan perbedaannya, ya. Nah, manfaatnya apa? Nah, manfaatnya banyak sebetulnya. Ini hanya beberapa di antaranya saja, ya. Terwujudnya kehidupan yang serasi, selaras dan seimbang, kemudian lebih rukun, lebih akrab, kemudian saling mencintai, saling membantu, dapat mengatasi semua perbedaan, ya. Karena tadi kita merasa kita adalah satu, gitu ya, utuh, ya, kesatuan. Maka perbedaan yang ada juga tidak mempengaruhi, gitu ya. Kemudian kalau berhubungan dengan bangsa dan negara, ini pembangunan nasional akan berjalan dengan lebih baik dan lancar. Kemudian pelaksanaan gotong royong juga dapat berjalan dengan lancar dan juga baik. Itu beberapa di antara manfaat persatuan dan kesatuan. Kalian bisa mencari lagi yang lainnya. Kira-kira apa manfaat persatuan dan kesatuan di lingkungan sekitar, misalnya dengan teman gitu ya, di lingkungan sekolah dengan guru misalnya gitu ya. Setelah kalian menyimak materi yang sudah dijelaskan secara singkat oleh Ibu, kalian juga bisa membaca buku tema 2, ya, subtema 2, pembelajaran keempat sampai pembelajaran keenam. Kalian bisa menjawab beberapa pertanyaan ini. Ini untuk mengecek apakah kalian memperhatikan materi yang dijelaskan hari ini. Nanti akan Ibu buatkan folder khususnya di Classroom untuk mengupload tugas hari ini. Ya, oke, tetap semangat, tetap sehat. Jangan lupa untuk menjaga protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Ya, sampai sini dulu penjelasan Ibu. Kita ketemu lagi di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.